Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bina Kurnia Ramadan dari Prodi Sains Data UT Jakarta. Akan mempresentasikan untuk proses pengerjaan tugas 3 mata kuliah basis data NoSQL, di mana kita masih menggunakan MongoDB untuk mengolah sebuah database. Kita diberikan sebuah file angka ketersediaan energi per kapita dengan format JSON. File ini berisi data ketersediaan energi pangan per kapita dari tahun 2019 sampai tahun 2023. Data ini berisi informasi tentang wilayah, nama provinsi, tahun, ketersediaan energi nabati, ketersediaan energi hewani, ketersediaan satuan dan keterangan. Yang pertama kita diminta untuk membuat database dengan format db_nim_3. Lalu kita membuat collection energi. Di sini saya menggunakan perantara berupa CMD atau command prompt untuk mengakses MongoDB. Pertama kita menjalankan server MongoDB dengan cara memasukkan perintah cd, lalu nama filenya, nama folder kita menyimpan bin dari server MongoDB. Lalu kita memasukkan perintah ini, yaitu MongoDB pet MongoDB data logpad, lalu port 27017. Dan pastikan untuk CMD ini jangan di close sampai kita sudah berhasil. Jangan di close agar kita bisa menggunakan fitur pada MongoDB. Kemudian kita masukkan perintah mongos, dan kehilangan seperti ini artinya kita tidak berada di halaman MongoDB. Pertama-tama kita buat terlebih dahulu untuk database-nya. Caranya dengan memasukkan perintah use database name, use database, dengan database-nya sesuai dengan format yang ada di sini, yaitu database db_nim_tugas3. Sudah muncul tampil tulisan switch to db, artinya kita sudah berada di database yang telah saya buat dengan nama db_05346_tugas3. Lalu kita membuat collection dengan nama energi, di mana perintahnya adalah db create collection. Sudah muncul tampilan OK 1, berarti kita sudah berhasil memasukkan collection energi ke dalam database. Langkah selanjutnya adalah kita memasukkan data-data dari yang ada dalam file JSON-nya. Kita buat terlebih dahulu untuk perintah menambahkan dokumen. Langsung saja kita buat db nama collection-nya insert many. Ini kita buka untuk JSON-nya. Caranya dengan menggunakan Visual Studio Code. Kita masukkan ke sini file JSON-nya. Caranya kita dengan menggunakan drag drop. Kita cari dulu untuk file
JSON-nya di sini. Di sini sudah tampil untuk database dari file angka ketersediaan energi per kapita JSON, dimana di sini sebelumnya sempat ada beberapa data yang kosong kayak seperti none, dimana untuk mengaktifasinya kita menggunakan null untuk mengisi none yang ada di database. Ada kita copy semua datanya ini dan paste ke MongoDB yang ada di CMD. Kita paste ke sini. Kita tunggu prosesnya. Sudah mengcopy paste seluruh data dalam sini, dalam MongoDB, kita tutup dengan kurung, yaitu kurung, jangan lupa untuk tutup dengan kurung kurawal, lalu kurung kotak dan kurung biasa. Lalu tampilannya akan seperti ini. Kita sudah berhasil menginput sekitar 100 lebih data ke dalam MongoDB. Kemudian kita soal minta kita untuk menampilkan 5 dokumen pertama dari collection. Kita kembali ke MongoDB-nya dan kita masukkan perintah db energi find limit 5 agar hasil output yang akan ditampilkan akan memiliki jumlah 5 dokumen. Maka outputnya akan seperti ini, yaitu terdapat 5 dokumen, yaitu dengan ID nasional 2018, nasional 2019, nasional 2020, nasional 2021 dan nasional 2022, yang mana ini sudah terdapat 5 dokumen. Kemudian kita diminta untuk menampilkan data Provinsi Aceh di tahun 2019. Saya sudah membuat untuk sintaksnya, yaitu db energi find Provinsi Aceh tahun 2019. Lalu kita masukkan ke sini untuk perintahnya. Maka outputnya adalah ini, yaitu ID Aceh 2019 dengan ketersediaan energi nabati 3040 dan energi hewani 172. Lalu kita menampilkan seluruh data Provinsi Aceh dari tahun 2019 sampai tahun 2023. Sintaksnya masih sama, hanya saja nama ini dipilih dengan soal pada nomor D, tapi kita ada terdapat perintah baru, yaitu
GTE yaitu greater than equal, dan LTE yaitu lower than equal. Jika perintahnya benar, maka kita perlihatkan dengan data-data dari Provinsi Aceh dari tahun ke tahun 2023. Aceh 2020, 2021, 2022, dan terakhir 2023. Dan sekarang kita lanjut ke nomor selanjutnya, yaitu menampilkan total ketersediaan energi nabati dan hewani per tahun. Nah, di sini kita menggunakan perintah agregat dengan ID tahun ketersediaan energi nabati. Kita menggunakan perintah sum untuk menjumlahkan seluruh energi nabati dari tiap provinsi. Lalu kita urutkan hasilnya berdasarkan tahunnya. Saya cukup dengan copy paste. Sini ke MongoDB. Maka hasilnya akan seperti ini, yaitu ID 2018 terdapat total kesediaan energi nabati 2726, energi hewani 149, dan tahun 2019 dengan energi nabati 103.500 dan energi hewani 14.161 dan seterusnya. Kemudian kita lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu kita diminta untuk menampilkan rata-rata kesediaan energi per provinsi. Perintahnya mirip dengan nomor sebelumnya. Dan saja kita di sini membaginya berdasarkan provinsi. Kita sudah kita copy paste untuk perintahnya. Dan opsional kita akan menentukannya dari rata-rata tertinggi. Nah, di sini terlihat bahwa 5 provinsi untuk rata-rata ketersediaan tertinggi, yaitu Sulawesi Tengah dengan 5.611,8, disusul NTB dengan rata-rata ketersediaan 4.721,2, Gorontalo, Sumatera Utara, dan DI Yogyakarta. Kalau ingin menampilkan lebih banyak data, kita gunakan perintah if, dan inilah hasilnya sampai pada kita ada di Papua Selatan dengan rata-rata ketersediaan 0. Dan terakhir kita diminta untuk menampilkan nilai maksimal dan minimal ketersediaan keseluruhan per tahun. Kita masih menggunakan debit energi agregat, menggunakan perintah agregat untuk melakukan hitung totalnya. Kemudian kita kelompokkan berdasarkan tahunnya. Lalu untuk kita mencari maksimal ketersediaan, kita gunakan perintah max ketersediaan total, dan untuk minimal ketersediaan kita gunakan perintah min. Kita copy paste untuk perintahnya. Dan setelah di sini untuk outputnya
dimana kita sudah berhasil menampilkan nilai maksimal dan minimal dari total ketersediaan energi per tahun. Dimana di sini kita bisa lihat contohnya pada tahun 2018 mereka memiliki maksimal ketersediaan 2.775 begitu pula minimalnya, dan pada tahun 2024 terdapat maksimal dan minimal ketersediaan 2.847, dan pada tahun 2019 di mana ini maksimal tertinggi dari setiap tahun dari tahun sebelumnya setelahnya, memiliki maksimal ketersediaan 7.281. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.